Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran, ini dipastikan daya beli masyarakat ini akan naik. Karena banyak masyarakat yang akan berbelanja untuk kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Nah, bagi masyarakat penerima manfaat, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini jangan khawatir. Karena ada beberapa jenis bantuan yang cair dan bisa dijadikan THR untuk para penerima manfaatnya. Kemudian informasi yang selanjutnya terkait mengenai gimana nih nasib KPM PKH, KPM BPNT yang belum cair bantuan PKH, bantuan BPNT, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Ini yang pasti banyak sekali ya masyarakat yang butuh uang, butuh dana, atau masyarakat pasti daya belinya akan naik untuk membeli kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, yang pasti yang dinanti-nanti masyarakat ini ya seperti layaknya THR lah untuk Lebaran. Nah, jangan khawatir karena ada beberapa jenis bantuan yang cair yang bisa dijadikan THR di hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Kemudian informasi selanjutnya terkait mengenai gimana nih nasib para KPM yang belum cair bantuannya untuk PKH tahap 2 atau BPNT dan bantuan yang lainnya. Apakah pencairannya sudah tidak ada lagi setelah hari Lebaran? Nah, atau kapan ya kira-kira yang belum cairnya? Simak video ini sampai akhir, nanti akan kita bahas. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, gimana nih kabar sobat YouTube semua? Sampai hari puasa di hari ke berapa ini ya? Sudah pertengahan bulan Ramadan ya. Artinya kurang setengah perjalanan lagi kita akan masuk di Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Nah, berarti ya tinggal menghitung hari lagi sih. Nggak ada sampai setengah bulan ya. Ini sudah masuk di Hari Raya Idul Fitri. Nah, yang pasti biasanya sih ya, di setengah bulan terakhir bulan Ramadan ini banyak sekali masyarakat yang daya belinya ini naik. Mal-mal ini pasti sedang ramai-ramainya, pasar-pasar ini pasti sedang ramai-ramainya. Ini terkait mengenai kebutuhan masyarakat di Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Ini memang ya sudah jadi tradisi dan lumrah sekali di Indonesia. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran ini pastinya banyak masyarakat yang sangat membutuhkan dana atau anggaran. Ya, kalau masyarakat bilang itu biasa dikenal dengan THR ya, tunjangan hari raya. Entah apapun bentuknya itu biasanya disebut dengan THR atau tunjangan hari raya. Atau anggaran untuk kebutuhan hari raya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, bagi masyarakat warga negara Indonesia, jangan khawatir bagi yang mungkin bukan termasuk pekerja atau PNS ataupun mungkin karyawan. Nah, bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu atau kurang mampu yang ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh pusat. Nah, ada beberapa jenis bantuan yang bisa dimanfaatkan untuk di THR di hari raya atau di hari Lebaran. Nah, apa saja bantuannya yang sudah cair yang bisa dijadikan THR tersebut? Karena memang untuk THR sendiri ini hanya dari pemerintah itu hanya diberikan kepada ya PNS, kalau pegawai BUMN ya para karyawannya, kalau perusahaan yang bekerja di perusahaan
ya oleh direkturnya kepada karyawannya. Nah, bagi masyarakat yang pekerjaannya tidak terikat dengan perusahaan, dengan pemerintah, atau dengan BUMN, nah ini gimana? Nah, jangan khawatir, karena sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran, alhamdulillah banyak sekali bantuan dari pemerintah yang sudah disalurkan ke penerima manfaat yang sudah ditetapkan. Nah, diantaranya adalah bantuan PKH tahap 2. Nah, bantuan PKH tahap 2 ini sudah mulai disalurkan sejak awal bulan April ini ya. Awal bulan April di bulan puasa ini, di bulan Ramadan tepatnya. Jadi sebelum Lebaran memang pemerintah berkomitmen untuk mempercepat sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Jokowi, mempercepat bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga mungkin banyak komoditas barang yang harganya ini naik seperti BBM jenis pertama, kemudian minyak goreng. Nah, ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat ya. Nah, maka dari itu bantuan-bantuan itu disalurkan, dipercepat. PKH tahap 2. Nah, ini PKH tahap 2 ini untuk termin pertama dan termin kedua alhamdulillah sudah cair di berbagai daerah di Indonesia. Nah, jumlah penerima PKH sendiri kan ada sekitar 10 juta KPM. Sedangkan yang baru disalurkan ini mungkin masih mencapai 70% lah. Jadi ya belum semuanya karena per termin atau per gelombang. Jadi untuk tahap 2 ini masih termin 1 dan termin kedua. Mungkin ada berita yang sudah turun termin 3 dan termin 4 dan itu mungkin hanya di daerah tertentu atau di bank penyalur tertentu. Kalau untuk di daerah saya sendiri belum ada ya untuk termin ketiga dan termin keempatnya. Jadi tunggu saja para KPM yang masih belum cair bantuannya, yang mungkin merasa masih layak untuk mendapatkan PKH dan mungkin kemarin tahap 1-nya sudah cair. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada KPM yang mungkin masih layak ternyata tidak cair karena ada beberapa faktor. Biasanya faktor karena datanya tidak valid di TKS dengan Dukcapil, seperti itu ya. Atau mungkin data anaknya yang sekolah ini belum masuk di Dapodik, atau mungkin NIK-nya di dalam satu keluarganya yang jadi komponen ini atau pengurusnya ini juga ada yang belum diaktifasi di Dukcapil. Nah, itu ya banyak faktor. Nah, Sobat YouTube, selain PKH tahap 2 ada juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Nah, ini juga dibarengkan pencairannya dengan BLT minyak goreng. Ada yang BLT-nya hanya mendapatkan di bulan Mei yang dalam bentuk tunai ini ya, plus BLT minyak goreng Rp300.000. Ada juga yang langsung rapel 3 bulan untuk BPNT-nya, tapi hanya di 83 kabupaten, hanya di kabupaten tertentu, khususnya wilayah Papua. Dan di luar wilayah itu banyak yang hanya dicairkan untuk BPNT dalam bentuk tunainya itu hanya bulan Mei plus BLT minyak goreng. Jadi dapatnya Rp500.000 dalam bentuk tunai. Sedangkan yang April gimana? April itu untuk BPNT-nya yang hanya cair bulan Mei, nah itu disalurkan dalam bentuk non tunai, ditransfer ke kartu KKS seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, dibelanjakan di agen atau e-warung. Nah, jadi yang ketiga juga yang sudah saya sebutkan tadi adalah BLT minyak goreng. Nah, ini diberikan menjelang hari raya ya, oleh ini kebijakan Bapak Presiden Jokowi karena mungkin ada anggaran di Kementerian Keuangan, jadi semacam bonus tambahan lah bagi KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM PKH non BPNT. Nah, ini banyak KPM PKH yang tidak dapat BPNT atau PKH yang non BPNT. Ini mungkin banyak yang mempertanyakan, saya kok belum dapat sendiri untuk BLT minyak goreng. Nah, ini informasinya ini kemungkinan ini akan ditransfer ke kartu KKS-nya langsung untuk BLT minyak gorengnya. Nah, dari ketiga bantuan tersebut, untuk bantuan PKH sendiri, nah ini untuk pembelanjaannya ya harus untuk kebutuhan sesuai dengan komponennya. Yang punya anak balita untuk gizinya bisa membeli susu untuk anaknya, kalau yang anak sekolah ya untuk membeli kebutuhan atau perlengkapan sekolah. Kemudian
untuk BPNT-nya ya untuk sembako. Dan BLT minyak goreng ya untuk minyak. Nah, untuk BPNT dan BLT minyak goreng ini, nah ini kan kebutuhan pokok untuk makan. Nah, ini jadi bisa dibuat untuk THR-an di hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu ya. Nah, kemudian kabar PKH tahap 2 ini kan masih termin kedua. Tadi sudah saya bilang. Ini nanti kemungkinan nanti akan ada termin-termin berikutnya, jadi harap bersabar ya bagi KPM yang belum cair, kita tunggu saja karena jadwalnya itu ya April, Mei, dan Juni untuk jadwal pencairan PKH tahap 2. Jadi kita tunggu saja ya sampai bulan Juni, bisa saja habis Lebaran ya bagi yang belum cair. Semoga saja ya secepatnya sebelum Lebaran semua bisa cair. Nah, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.